سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Yang kami hormati seluruh undangan, para wali santri, bapak dan ibu, semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu ayat dalam Al-Quran, Allah menyuruh kita supaya kita menampakkan kegembiraan ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Dapat beli kulkas, maka tampakkanlah kegembiraannya. Buat es lilin, bagi-bagi ke tetangga. Dapat beli Honda Scoopy, tampakkan kebahagiaan kita. Beli kerupuk satu pak, panggil anak-anak, sedekahkan. Kegembiraan yang paling besar di antara yang kita terima di atas muka bumi ini adalah ketika ada seorang bayi yang lahir di sebuah kampung namanya Tihamah, yaitu di daerah Mekah Al-Mukarramah. Bayi ini ketika dalam perut sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Dalam perut berusia 8 bulan, ayahnya yang bernama Abdullah meninggal ketika umur beliau 18 tahun. Kemudian lahir bayi ini umur 6 tahun, ditinggal mati pula oleh ibu beliau. Sehingga mulai saat itu beliau dari kecil sudah yatim piatu. Tapi bayi ini bukan sembarang bayi. Bayi ini adalah bayi istimewa yang akan memberi terang dan cahaya kepada dunia ini hingga hari kiamat. Dan 1446 yang lalu lebih, kita masih dapat merasakan dampak dan pengaruh baik yang dibawa oleh bayi ini. Siapa bayi ini? Tiada lain adalah Muhammad, Nabi kita semua, Rasul yang diutus oleh Allah untuk memberikan rahmat kepada kita semuanya. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita sebagai bapak masih ingat, apalagi sebagai ibu pasti masih ingat, tidak akan lupa ketika menyambut kelahiran anak kita. Kita pasti ingat, karena apa? Karena itu adalah momen bahagia. Anak kita lahir itu adalah momen, termasuk salah satu momen yang paling bahagia dalam hidup kita. Begitu bahagianya, kadang-kadang setiap hari lahirnya kita buat kue atau kita membeli kue. Kemudian kita minta doa kepada orang, atau ada juga sebagian ibu-ibu yang kirim ke pesantren bolu 2 buah, ya, atau nasi bungkus. Ditanya, ini apa bu? Sedekah ulang tahun anak Ustaz. Setiap tahunnya diulang. Hari lahirnya anak tersebut diulang setiap tahunnya. Didoakan, disedekahi, dibuatkan selamatan. Harapannya apa? Supaya kedepannya anak ini tetap dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah. Nah, itu adalah anak. Satu anak manusia yang belum tentu dijamin kebaikannya sepanjang umur dia. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran beliau
sudah dijamin oleh Allah pasti akan memberikan rahmat dan kebaikan bukan hanya kepada keluarganya tapi juga kepada seluruh umat manusia, antar negara dan antar masa. Maka kalau kita memperingati hari kelahiran anak kita nanti-nantikan, kita tunggu-tunggu 1 minggu lagi hari ulang tahun anak, 3 hari lagi semakin dekat semakin bergembira. Maka bagaimana perasaan kita menyambut hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah memberikan kebahagiaan luar biasa pada ruh kita. Tanpa ada beliau, kita tidak mungkin bisa duduk di sini dengan nyaman, dengan damai. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus oleh Allah, bagaimana keadaan umat pada masa itu? Laki-laki siapa yang paling kuat, maka dialah yang menang. Laki-laki siapa yang paling banyak hartanya, maka dialah yang berkuasa. Kalau macam kita ini Pak, hidup zaman itu mungkin kita udah ditendang sana sini. Kita jadi budak, kita jadi hamba sahaya. Tak ada harganya kita Pak. Tenaga tak punya kita, harta tak punya kita, pangkat tak punya. Macam sampah. Yang lebih parah lagi adalah kaum perempuan. Ketika masa jahiliyah, Nabi Muhammad belum diutus oleh Allah, perempuan tidak boleh dibiarkan hidup. Ketika lahir seorang bayi perempuan, maka cepat-cepat ayahnya membawanya, menggendongnya, kemudian digali tanah, dikuburkan hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika seorang bayi perempuan dikubur, kemudian ditanya, apa sebab dia dikubur? Sebab dosa apa dia dikubur? Tidak ada dosa, tapi karena kelakuan manusia yang bejat, kelakuan manusia yang bobrok, seperti itulah keadaannya pada masa itu. Ketika dia terpaksa hidup perempuan ini, maka dia diwariskan, Pak. Kalau ada seorang bapak meninggal, kemudian ibunya menjanda, maka anak ini ada sebagian kasus, sebagian kejadian anak ini menikahi ibu kandungnya sendiri. Tidak ada harganya. Ketika seorang ayah meninggal kemudian meninggalkan harta warisan, maka yang dapat harta warisan hanya laki-laki saja. Anak perempuan tidak dapat sepeser pun. Kemudian datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat kita laki-laki maupun perempuan. Nabi Muhammad mengatakan tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang non-Arab. Tidak ada perbedaan antara yang kulit putih dan yang kulit hitam. Semuanya sama menurut Allah. Yang membedakan adalah takwa di dada. Itulah yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mulia, orang yang bermartabat dengan sebab takwa yang ada dalam dada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu ayat yang sering dibaca berulang-ulang oleh kaum muslimin, yaitu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersalawat kepada Muhammad, malaikat bersalawat kepada Muhammad, maka kalian wahai orang-orang mukmin ucapkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi Muhammad. Para ulama menjelaskan bahwa salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad memiliki arti bahwa Allah mencurahkan rahmat yang berlimpah, yang mengalir terus-menerus kepada Nabi Muhammad. Para malaikat bersalawat berarti malaikat memintakan ampun kepada Allah
sehingga Nabi Muhammad tidak memiliki dosa setitik pun. Dan kita orang-orang mukmin bersolawat kepada Nabi Muhammad, artinya kita memintakan kepada Nabi Muhammad supaya Allah terus memberikan tambahan kebaikan, tambahan keagungan dan kemuliaan, sehingga derajat Nabi Muhammad terus naik, terus naik, terus naik. Seiring dengan bertambahnya waktu, maka bertambah pula derajat dan kemuliaan beliau. Maka ini adalah anjuran kepada kita. Ayat tersebut anjuran kepada kita supaya kita memperbanyak salawat kepada Nabi. Ada salawat yang wajib diucapkan, yaitu salawat ketika kita dalam keadaan solat fardu ataupun solat sunnah. Kalau tidak dibacakan salawat pada saat tahiyatul akhir, maka salatnya batal. Makanya ketika kita duduk tahiyat akhir atau tasyahud akhir, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ini hukumnya wajib, Pak. Kalau ditinggalkan dalam salat, lupa, maka salatnya batal. Baik salat fardu maupun salat sunnah wajib dibaca. Kemudian ada salawat yang hukumnya sunnah, yaitu salawat yang kita baca sehari-hari di luar salat. Dalam keadaan kita berbaring, kita baca salawat. Dalam keadaan kita berjalan, kita baca salawat. Dalam keadaan kita tidak berkendara atau sedang berkendara, kita baca salawat. Salawat ini kita jadikan wirid dan zikir sehari-hari. Dan keutamaannya, fadilahnya sangat besar sekali. Dalam sebuah hadis, Nabi kita mengatakan, "Man shalla alayya marratan, sallallahu alaihi biha ashran." Siapa yang mau bersalawat satu kali untukku, maka dengan salawat satu kali itu Allah akan membalas 10 kali. Wa man shalla alayya ashran, sallallahu alaihi biha mi'atan. Siapa yang mau membaca salawat 10 kali, maka Allah akan balas 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, sallallahu alaihi biha alfan. Barang siapa yang mau bersalawat 100 kali, maka Allah akan balas menjadi 1000 kali. Terus 10 kali lipat, 10 kali lipat. Kalau ada hajat, ada keperluan, entah keluar dari kampung atau ada sesuatu yang ingin didapatkan, perbanyak baca salawat kepada Rasulullah. Dan ini sesuai dengan ajaran kita, Pak Bu, sesuai dengan ajaran dalam Islam, bahwa di antara wasilah, di antara sebab yang dapat melancarkan urusan kita, yang dapat menghindarkan kita dari bala dan musibah, yaitu dengan bersolawat kepada Nabi. Ada satu kisah, dan kisah ini adalah kisah nyata, bukan sinetron, bukan film, ya, bukan karangan. Ada seorang ulama yang namanya terkenal. Ya, kalau ibu dan bapak belum kenal, maka kenallah sekarang. Ada seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini ulama besar, termasuk mujtahid mutlak, sekelas Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi di daerah kita di Indonesia beliau tidak dipakai mazhabnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini pernah berjumpa dengan seorang laki-laki yang zikirnya itu selalu baca salawat, tidak pernah baca subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, Allahu akbar, tidak pernah. Zikirnya itu cuma salawat. Ditengok sama Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, diperhatikan, akhirnya penasaran lah. Imam Sufyan Ats-Tsauri mendatangi laki-laki ini, "Oi fulan, kulihat, kutengok, kuperhatikan abang tadi selalu baca salawat, tak pernah baca zikir yang lain doh. Apa pasal?" Laki-laki ini bertanya pula, "Tuan siapa? Bapak siapa? Kok nanya-nanya begitu ke saya? Bapak siapa?" Akhirnya dikenalkanlah, "Saya adalah Sufyan Ats-Tsauri." Apa kata laki-laki ini? "Tuan bertanya, mengapa saya baca salawat terus? Kalau bukan Tuan yang bertanya, takkan saya jawab. Kalau sekiranya orang-orang biasa ini bertanya, takkan saya jawab.
Tapi karena Tuan yang bertanya, Tuan seorang ulama pasti paham. Saya jawab. Akhirnya laki-laki ini bercerita. Dulu saya dengan ayah saya berdua pergi haji. Ya dulu, zaman dulu Pak, belum ada pesawat. Entah berjalan kaki, entah naik keledai atau naik onta, wallahu a'lam. Berdua dengan ayah saya pergi haji jauh jalan kaki. Di tengah perjalanan ayah saya ditimpa sakit. Dan sakitnya semakin parah. Akhirnya saya rawat dengan susah payah, dengan segala kemampuan saya rawat. Akhirnya tak tertolong. Meninggal ayah saya di jalan dalam perjalanan menuju Mekah. Belum sampai lagi ke Mekah sudah meninggal ayah saya. Sedih. Namanya ayah kandung pasti sedih, apalagi berangkat dari rumah sama-sama. Tujuannya ke Mekah nggak sampai pula. Sedih. Nah, ketika sedih karena ayah saya meninggal, tiba-tiba saya nampak wajah, muka ayah saya itu jadi hitam. Yang sebelumnya putih, cerah, cantik, tiba-tiba setelah meninggal jadi hitam legam, hitam pekat. Saya pun tak enak hati. Kenapa muka ayah saya jadi begini? Sambil sibuk memikirkan itu ditambah sedih lagi, tak tahan rasa ngantuk menghinggap ketiduran. Ketika tidur itu saya bermimpi ada seorang laki-laki datang. Saya lihat laki-laki ini tak pernah saya lihat orang yang ganteng macam beliau. Saya lihat pakaiannya, tak pernah saya lihat pakaiannya bersih daripada beliau. Saya cium bau harum badannya, tak pernah saya cium bau harum dari badan orang lain selain beliau. Laki-laki ini datang mendekati ayah saya, kemudian membuka kain tutup wajah yang saya tutup tadi, dibukanya. Nampak saya dalam mimpi itu wajah ayah saya hitam. Kemudian laki-laki tadi yang bersih bajunya, bersih pakaiannya, harum baunya, ganteng rupanya, dia mengusap, menyapukan tangannya di atas muka ayah saya, disapukan. Setelah itu bersih, putih, cerah lagi wajah ayah saya melebihi sebelumnya. Kemudian laki-laki itu pergi, saya pegang bajunya. Oh Tuan, maaf Tuan, Tuan siapa? Tuan berjasa, Tuan telah membantu ayah saya sehingga ayah saya kembali seperti semula, bahkan lebih baik lagi. Tuan siapa? Kata laki-laki itu, kamu tak kenal saya. Saya adalah Muhammad anak Abdullah. Saya adalah orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah. Bapakmu ini, ya, kata laki-laki dalam mimpi itu yang tidak lain adalah Nabi Muhammad. Beliau mengatakan bapakmu ini banyak maksiat dan belum sempat bertaubat sampai dia mati bawa banyak maksiat. Tapi karena dia banyak baca salawat Nabi, salawat itu sampai kepadaku, kemudian dia minta tolong kepadaku dalam keadaan susahnya, maka sekarang aku datang untuk memberikan pertolongan kepada dia. Maka laki-laki ini Pak, anak ini Pak, bangun. Seketika bangun, ingat dalam mimpinya, kemudian dibuka kain tutup wajah ayahnya itu, dibukanya, ayahnya mukanya sudah putih, bersih, cerah lagi. Itu cerita yang disampaikan oleh laki-laki ini kepada seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri. Jadi dari kisah ini apa yang bisa kita ambil pelajaran, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Salawat yang kita baca dalam satu hadis disebutkan bahwa salawat itu akan disampaikan oleh malaikat ke hadapan Nabi yang ada di Madinah. Setiap salawat yang kita ucapkan ada malaikat yang khusus ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan salawat kita ini kepada Nabi Muhammad yang ada di Madinah. Dan itu terjadi setiap hari Jumat. Makanya setiap hari Jumat kita disunatkan untuk memperbanyak salawat. Aktsiru minas salati alayya yaumal jum'ati fa inna salatakum ma'rufatun alayya. Perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat, karena hari Jumat itu salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Dan para nabi, para rasul, al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi, para rasul di kuburan tidak mati.
bukan bangkai. Tidak seperti yang dikatakan oleh kelompok sebelah. Kalau orang sudah mati, jadi bangkai. Tidak lebih dari sebatang kayu. Tidak berguna. Tidak. Keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan hanya para nabi, orang yang mati syahid saja, orang mati dibunuh, orang kafir, itu dalam kuburan hidup, Pak. Tidak mati. Apalagi nabi, lebih tinggi derajatnya daripada orang mati syahid yang biasa, yang bukan nabi. Para nabi di dalam kuburan mereka melakukan solat, mereka hidup. Hanya mata kita saja yang ditutup oleh hijab, sehingga kita tidak bisa untuk melihatnya secara kasat mata. Nah, setiap salawat kita pasti akan sampai kepada Nabi. Setiap salam yang kita ucapkan pasti sampai kepada Nabi. Maka momen kali ini, Maulid Nabi ini, supaya kita dapat ilmu yang bisa kita amalkan, mari Bapak Ibu amalkan salawat ini, baca salawat ini, jadikan wirid, jadikan zikir. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, pada siang hari ini, mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari Allah melalui Rasulnya yaitu Muhammad. Pertolongan bukan hanya di dunia saja seperti dalam cerita tadi, tapi kita juga akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا إنك أنت السميع العليم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا زيارة نبيك محمد في المدينة المنورة. اللهم أكرمنا برؤيته في المنام على صورته الأصلية. اللهم أكرمنا بشرب شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم تفضل علينا بمرافقته ومصاحبته في الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف عاملين به. اللهم اجعلنا من الناهين عن المنكر مجتنبين له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ومناصرته، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ومحاربته. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس لمناسبة ذكرى ولادة نبيك وحبيبك محمد، فاجمعنا في الفردوس الأعلى مع والدينا وأحبابنا ومشايخنا، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم ارحمنا واغفر لنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارزقنا رزقا مباركا فيه. اللهم اجعلنا من العلماء والفقهاء العاملين، واجعلنا من المتقين الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. آخر الكلام بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.